Happy cuan sobat investor semuanya. Baik, pada pagi hari ini saya akan update secara live ya untuk pasar cryptocurrency. Baik, saya akan share screen terlebih dahulu ya untuk eh, online trading saya yang saya pakai, tetapi sama ya pada dasarnya ini adalah memberikan sekilas info di pasar ya, update di pasar apa yang harus kita lakukan. Jadi ini basicnya adalah sistem algoritma yang berbasis data algoritma, kemudian dikombine jadi satu, kemudian dianalisis dengan menggunakan artificial intelligence, kemudian memberikan data dan saran kepada kita untuk mendapatkan posisi yang cukup akurat dalam entry di pasar ya. Kali ini saya akan membatasi pada market cryptocurrency. Baik, saya akan tayangkan lebih besar ya. Ini adalah BTC ya. Saya ambil di time frame harian yang terlebih dahulu. Ini saya menggunakan Simplicity ya. Jadi sistem algo tradingnya namanya Simplicity Uncle Lee ya, dari Simplicity yang dibuat oleh Paman Lee. Ini bisa kita lihat di sini ada satu petunjuk di sini bahwa untuk BTC rekomendasinya buy. Dan seperti kita ketahui ya di video saya yang hari Minggu atau ya hari Minggu kemarin atau Sabtu ya, Sabtu 2 hari kemarin itu saya memberitahukan untuk market BTC akan terjadi pullback ya. Kemarin saya memberitahukan di time frame hariannya, ya benar ya, di 3 hari yang lalu malah ya, 3 hari yang lalu itu ada 3, saya waktu itu menunjukkan di sini ya ketika ada 3 harian BTC pullback dan beberapa info dari YouTuber lain menyatakan itu hati-hati karena ada apa namanya peer trap ya. Ternyata yang terjadi justru sebaliknya, kenaikannya sangat tinggi sekali dan bisa kita lihat di sini untuk grafik simplicity-nya itu menunjukkan sudah hampir 1 minggu naik kencang ya, dan bahkan ada yang menyebutkan bahwa kalau hari Senin itu akan terjadi koreksi, ternyata tidak. Jadi ternyata di sini bisa kita lihat di sini ini ada 6 candlestick yang berwarna hijau semua ya. Ini artinya buyer kekuatannya sedang kencang ya, dan mungkin banyak dari para para investor dan trader yang sedang ketinggalan ya, karena memang seperti itu yang terjadi di market itu seperti itu. Para whales atau paus itu tidak ingin aksinya diikuti ya. Jadi kalau ketika baru sadar, ketika pullback-nya itu baru disadari oleh para trader retail, baru mereka banting harga lagi. Jadi seperti itu yang terjadi. Ini untuk time frame hariannya ya, coba kita perpendek untuk time frame 4 jam. Time frame 4 jam sangat tinggi sekali ya, kelihatan sekali di sini, dan rekomendasinya adalah rekomendasi buy ya di sini. Bisa kita lihat dia sudah sampai di profit target yang kedua ya. Jadi sudah naik terlalu tinggi ya, dan posisi buy-nya 73% dan posisi sell-nya 28%. Jadi sangat dominan buyer-nya dibanding seller-nya. Dan ini sinyal yang saya beri buy level-nya ini kemarin sudah saya sampaikan ya, buy level-nya itu di 33 ribuan, itu di 32 malah saya ya. Dan sekarang ini karena saya tidak update pada hari Minggu kemarin karena saya update untuk pasar saham, dan buy level-nya sudah terlewat ini. Buy level sudah terlewat dan mencapai profit target 1 37.512 dan sudah mencapai pula target
profit target yang kedua 38.660, sehingga di sini kemudian stop loss-nya, nah stop loss-nya tidak tersentuh ya, ini stop loss-nya di 34.945, sehingga sinyal ini untuk BTC sudah kadaluarsa ya, jadi saya tidak menyarankan untuk masuk ya. Sesuaikan dengan risk and reward masing-masing ya. Jadi kalau mau masuk ini tunggu dulu. Ini untuk yang time frame di time frame H4-nya tadi ada ambil posisi dan posisinya sudah terlampaui. Di time frame harian saya kira juga sudah terlampaui, dan di sini sudah ada titik ya, titik yang tertingginya di ini ada di apa sistem algo trading saya sudah menunjukkan ada warna merah di sini ya, ini titik puncaknya, kemudian dia mulai terkoreksi ya, mulai terkoreksi. Jadi ini profit target juga sudah tercapai. Jadi untuk BTC wait and see kalau belum masuk ya, ketinggalan. Jangan FOMO ya, jangan FOMO. FOMO ya, fear of missing out ya. Jadi jangan takut ketinggalan kereta. Jadi kereta yang sudah berlari tidak perlu kita kejar, tetapi tunggu kereta yang berikutnya. Prinsipnya seperti itu kan ya di dalam kita terjun di dunia investasi. Kemudian itu untuk BTC, kemudian kita lihat untuk altcoin ya. Ini saya menggunakan sistem algo trading yang sama. Ini Ethereum ya, grafik Ethereum bisa kita lihat dulu yang time frame daily. Di time frame daily untuk Ethereum juga di sini sudah ada petunjuk untuk buy ya. Dan kita bisa lihat di sini ada area-area resisten ya, yang merupakan menjadi tahanan kuat untuk Ethereum. Ethereum sekarang tertahan di area resistennya di 2315. Jadi sekarang ini tertahan dia. Jika dia bisa tembus ke sini ya, maka dia akan menuju ke area 2555. Ya, kemudian di sini kalau posisi untuk harian itu profit targetnya baru di 2.889. Nah, jadi seperti itu. Coba kita, jadi ini trennya masih naik ya, dan ada tahanan di sini. Coba kita perkecil time frame-nya. Ada alert ya di situ Ethereum untuk ada alert buy untuk Ethereum ya, untuk time frame 4 jam. Nah, bisa kita lihat ya untuk Ethereum, coba kita besarkan sedikit, candlestick-nya bisa kelihatan ya. Nah, itu sudah kelihatan di situ, terlalu besar ya. Saya perkecil lagi, dan di sini buy levelnya di 2200 sudah terlewat ya, ini juga saya mohon maaf kalau agak terlambat. Kemudian di sini stop loss-nya dipasang di 2163, dan profit target 1 sudah tercapai, tinggal profit target 2 yang belum tercapai. Profit target 1 di 2.298 dan profit target 2 di 2.359, itu yang belum tercapai. Dan posisinya akan menghasilkan cuan ini. Ya, saya mohon maaf sekali ya, karena memang berbagai kegiatan yang saya lakukan sehingga agak sedikit terlambat info yang saya berikan. Itu untuk Ethereum ya, di time frame sampai dengan H4 saja ya. Kemudian kalau H1-nya coba kita lihat, H1 jelas terlihat kenaikannya lumayan besar dan juga ada alert buy. Kemudian setelah Ethereum coba kita lihat untuk altcoin lainnya adalah Cardano ya. Cardano adalah merupakan blockchain generasi ketiga dan digadang-gadang sebagai Ethereum killer katanya ya. Jadi yang menggantikan Ethereum karena kelemahan dari Ethereum yang di gas fee-nya itu. Nah, kita lihat Cardano ya, ini saya menggunakan sistem algo trading dari dari algo trading dari
new to new to F ya, saya lupa namanya. Nah, ini bisa kita lihat di sini, ini juga sudah ada sinyal buy ya di sini dan candlestick-nya. Candlestick-nya untuk hariannya itu sudah naik tinggi seperti biasa. Pergerakan dari altcoin itu sangat dipengaruhi oleh BTC. Jadi begitu BTC naik, maka dia akan juga altcoin lainnya juga naik. Dan ini terjadi juga pada Ethereum. Dan ini candlestick-nya Marubozu ya, jadi body semua, ada ekor sedikit di atas, ini ada perlawanan seller, tapi sellernya kalah telak ya, kalah telak. Dan ini ada area resisten atau tahanan yang perlu diperhatikan. Di sini akan ketahan kenaikannya ya, di level di 1,3 berapa ini ya, 1,3 di sini ya. Nah, di 1,337 ya, 337. Lalu coba kita lihat untuk time frame yang lebih pendek, di time frame H4 ya, bisa kita lihat di situ sudah ada sinyal dan sinyal buy ya di sini ya. Cuman kita perlu berhati-hati karena di sini ada simbol bunga matahari di situ ya, yang berada di atas candlestick-nya, artinya tertahan ini. Mulai ada tahanan kenaikan dari Cardano. Jadi kalau dia tembus breakout, maka baru kita bisa ambil posisi ya. Pastikan dulu breakout dulu. Kalau belum, jangan dulu. Ya, ini kita lihat di sini sama ya, di H1 juga ada bunga matahari di atas candlenya, artinya kenaikannya sudah mulai tertahan. Itu untuk Cardano. Lalu kita lihat altcoin lainnya ya. Sebentar. Chart online tradingnya juga masih mikir ya, tidak terlalu cepat. Ini ada beberapa altcoin lagi yang saya mau bahas di sini. Setelah Cardano adalah Litecoin. Litecoin ini juga menggunakan sistem trading Uncle ya, punya saya yang untuk Litecoin. Litecoin ini adalah juga salah satu altcoin yang sangat bagus. Dan bisa kita lihat di time frame daily dia sudah tembus sinyalnya adalah strong up, trendnya adalah strong up ya, kemudian di sini dia sudah mulai tertahan di area resistennya yang sekarang ini di harga sekarang 13606 ini adalah area resistennya. Jadi kita tunggu saja, kalau dia bisa breakout dari sini maka dia akan naik terus ke atas ya. Lalu kita turunkan di time frame 4. Nah, itu ada alertnya bunyi ya. Nah, alertnya di sini Litecoin strong sell ya untuk 4. Nah, ini makanya kita tunggu breakout ya. Kalau dia belum berhasil breakout dari resistennya ini yang tepat berada di harga sekarang ini, maka dia akan mantul ke bawah lagi ya. Tuh, seperti itu untuk Litecoin. Kalau kita lihat untuk time frame H1-nya saya kira juga sama ya dengan H4, hampir sama ya. Jadi posisinya dia lagi tertahan di strong resistennya. Ya, kemudian kita lihat yang berikutnya adalah BCH. Ini adalah anak dari BTC ya, Bitcoin Cash. Ini bisa kita lihat dia juga sudah naik tinggi, ngikut dari BTC dan candlestick-nya naik ini sejak ini kalau ini masih H1 ya. Coba kalau kita lihat untuk time frame daily-nya ya, ini ya grafiknya parabolik sekali dan sekarang ini sebenarnya sudah pada harga murah dan ada sinyal buy di sini untuk time frame hariannya. Untuk BCH. Kemudian kita lihat untuk jadi hariannya sudah ada sinyal buy tapi sudah naik ya, tapi bisa kita masuk sebenarnya ya. Untuk time frame 4 jamnya dia ada bunga matahari lagi di atas candlestick-nya, artinya tertahan. Dan H1 coba kita lihat, H1 juga sama ya. Jadi kita lihat saja kalau dia tembus dari area bunga matahari ini yang merupakan resisten, maka dia akan
naik lagi. Tunggu dulu ya, jangan FOMO. Kemudian untuk Ripple, ini saya juga punya untuk Ripple, sama ya, Ripple naik, ada sinyal buy di sini dan dia sudah tembus dari beberapa area resisten kuatnya, tahanannya sudah tembus, sehingga untuk Ripple ini berbeda ceritanya, dia akan pasti naik terus ya, karena sudah tembus dari area tahanannya. Dan di H4 Ripple sudah mulai ada, nah di H4-nya baru kelihatan kalau dia sudah mulai tertahan ya. Tapi sudah breakout ini sebenarnya, sudah breakout. Jadi sebenarnya bisa kita tunggu kalau dia koreksi lagi ke bawah baru kita ambil ya di area sini. Lalu kita bisa take profit di area 0,7-an ini. Dan tahanan-tahanan ini bisa kita lihat ya, kalau dia terbreakout maka artinya sudah tertembus. Kita tunggu ketika dia biasanya kalau setelah breakout koreksi mantul ke bawah lagi ataupun langsung ke atas. Itu untuk Ripple ya, jadi Ripple ketahan. Nah, kemudian kita lihat untuk beberapa koin lainnya lagi ya. Harus kita tunggu. Ini lagi ya. Nah, saya stop dulu, stop share, kemudian saya masuk lagi karena agak lemot ya, agak lemot. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi kita bermainnya sebenarnya untuk teori dasar untuk trading atau trading dimanapun ya, di pasar saham, di pasar kripto ataupun di falas dan gold, itu ciri khasnya sama ya. Jadi ciri khasnya adalah kita dasarnya adalah support dan resisten saja sebenarnya. Wah ini ya agak lama memang karena mungkin jaringan internet ini ya. Nah baik, saya lanjut ke Polkadot ya. Ya ada juga salah satu cita-citanya sebagai Ethereum killer ini. Sama dengan Cardano dan Polkadot ini sudah roadmap-nya sudah banyak terlaksana ya. Nah ini ya buy-nya sentimen buy-nya 94% ya, sell-nya hanya 6%, jadi ini strong buy. Sangat-sangat strong buy dan dia tertahan juga ini di area resisten di sekarang di $14, $14,8. Kemudian kita turunkan di time frame H4. Time frame H4 ada sinyal buy. Ya, jadi ini sudah masuk di area profit target kedua ya. Saya mohon maaf sekali lagi karena agak terlambat memberikan infonya. Nah, ini ya bisa kita besarin. Ini ada sinyal, ini di sini ada buy levelnya di 13,6, kemudian ada profit target 14,29 sudah tercapai dan profit target kedua di 14,7 sudah tercapai, profit target ketiga yang belum tercapai. Dan karena ini sudah breakout, maka ini sebenarnya kita bisa ambil dengan keuntungan tipis ini ya, sampai dengan 15,3 itu boleh. Boleh untuk Polkadot ya. Oke, kemudian itu untuk Polkadot. Kemudian untuk koin favoritnya Elon Musk, Doge, Papa Doge. Coba kita lihat kan Papa Doge ya. Elon Musk kan julukannya Papa Doge ya. Dan setelah tertahan sekian lama akhirnya juga untuk Doge itu naik kencang dan ini time frame hariannya H4 ya, dan dia mau menuju ke resistennya di H4. Ini dia agak tertahan ini di 0,0222. Karena telah terbreakout sebenarnya bisa untuk ambil ya. Nanti di cuannya tipis saja di 0,23. Itu ya, itu untuk H4. Untuk D1-nya coba kita lihat. Nah, untuk D1-nya seperti ini kondisinya.
nge-lag ini ya sinyalnya, jadi ya satunya tidak muncul, ini H1-nya saja, H1-nya juga sama ya, jadi bisa ini bisa dan nanti di area yang sudah saya sebutkan tadi di 233 untuk bisa alertnya di H4 itu sudah mulai tertahan atau terjadi strong sell ya, strong sell. Nah, ini perlu hati-hati rugi ini karena koinnya koin ini ya, apa namanya, banyak banyak drama koinnya, terlalu banyak drama. Kemudian itu untuk Doge ya, kemudian untuk Filecoin sama Uniswap, dua koin lagi. Nah, coba kita lihat untuk Filecoin, ini juga misinya cukup bagus ya. Jadi dia memberikan semacam cloud ya, cloud untuk kemudian penyimpanan ya, penyimpanan data-data untuk komputer-komputer yang di dunia maya ya. Jadi seperti itu bisa kita lihat di sini untuk Filecoin H1-nya sudah tertahan ya di area resistennya ini. Lalu coba kita lihat untuk D1. D1 agak agak terhambat ini ya, fitur tradingnya. Lag ya, lag sekali, sangat lag. Oke, tinggal dua lagi sebenarnya. Jadi Filecoin ini sudah terhambat sehingga kita tunggu saja untuk Filecoin ya. Nah ini dia nge-lag ya. Oke, karena lagi nge-lag fitur tradingnya ya. Jadi untuk Filecoin dan Uniswap untuk kesempatan yang lain saja. Untuk kali ini cukup ini yang bisa saya sampaikan untuk update di market. Semoga bisa membawa manfaat ya info yang saya sampaikan sehingga Bapak Ibu atau sobat investor meraih keuntungan di pasar dengan info dari saya. Terima kasih, happy cuan, salam sehat.